Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berjumpa dengan Saudara Nur Anisah yang akrab kita panggil dengan Nisa, seorang mahasiswa FISIP Universitas Airlangga atau UNAIR, yang pada hakikatnya dia adalah seorang aktivis lingkungan. Nisa akan membawakan dan membacakan storyline buku saya, yakni Revolusi Politik Anak Muda. Boleh? Silakan. Terima kasih, Dedi. Sebelum saya membacakan storyline dari buku Dedi, ada satu pertanyaan yang disampaikan di dalam buku ini dipersembahkan, yakni kepada segenap anak-anak muda Indonesia, jaga terus sikap militanmu, sikap politik optimisme, jadi lakukan revolusi politik. Ubah segera dirimu, jadi negarawan muda dan peduli derita rakyat kecil. Ya, betul, Nisa. Jadi, anak muda Indonesia yang mau meneruskan perjuangan para founding fathers and mothers. Kita bisa membayangkan bagaimana Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator itu juga termasuk pemuda yang pada waktu itu masih muda dan revolusioner. Lah, sekarang anak-anak muda sekarang harus menggenggam yang namanya kreativiti. Jangan pesimis, tetapi harus optimis. Itulah anak muda yang pada tahun 2045 nanti jumlahnya akan lebih banyak, antara 80 sampai 90%. Sehingga pada tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, maka kita mengharapkan anak-anak muda Indonesia penuh kreativitas, penuh percaya diri, dan tidak pesimis. Itu. Baiklah, Dedi. Yang terhormat para pemirsa, sebelum saya membacakan storyline buku karya Sutanto Supyadi berjudul Revolusi Politik Anak Muda, perlu dijelaskan terlebih dahulu, siapakah Dedi? Dedi, panggilan akrab dari Sutanto Supyadi sebagai seorang ahli hukum, ilmuwan pendidik dan budayawan, telah menghasilkan 102 buku, baik dalam bidang hukum maupun buku-buku non-hukum. Semoga terus berkarya dan berkarya ya, Det. Terima kasih. Buku-buku yang telah diterbitkan dalam 5 tahun terakhir ini adalah: yang pertama, Negara Kleptokrasi. Kemudian, yang kedua, Kesabaran Revolusioner Merebut Masa Depan Indonesia. Yang ketiga, Freeport Report. Report kenapa tuh? Yang keempat, Menangkal Korupsi, Mengawal Negeri. Kemudian, Menjadi Tionghoa yang Merah Putih. Nah, selanjutnya ada lagi, Meraih Kematangan Demokrasi. Ini bukan yang terakhir, teman-teman, masih ada lagi. Kemudian ada Anak Muda Meraih Mimpi-Mimpi Indonesia. Ya, bagi yang mau meraih mimpi-mimpi ini bisa dibaca tentunya. Kemudian selanjutnya adalah Advokat Pejuang. Ya, ini cocok banget buat ahli hukum ya, yang lagi ambil hukum, baca ini. Kemudian ada Rendra dan Aku. Jadi Dedi ini deket juga sama Rendra ya, ternyata. Oke. Nah, belum selesai pemirsa. 2045 menuju berkah atau musibah. Nah, 2045 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya masih ada lagi Undang-Undang Dasar 1945, A Political Legal System.
Cocok banget ya, dia kan ahli hukum. Selanjutnya, ini baru terakhir, agen kebudayaan, cermin yang tak pernah buram. Oke. Yang terhormat para pemirsa, dalam kesempatan ini perlu disampaikan bahwa buku yang sedang ditulis Dedi adalah Filosofi Seks Budaya Jawa. Pada intinya adalah sebagai berikut. Saat ningrat Jawa kalah dengan secara politik, ekonomi, budaya, serta moral, bahkan kalah secara militer melawan penjajahan Belanda, maka ada kecenderungan untuk menggeser ruang kalah tersebut. Nah, apakah itu? Ketika mereka kalah di ruang publik, mereka mencoba untuk menang di sektor domestik atau privat. Ya sudah, kalau kalah dengan Belanda, tapi yang penting bisa mengalahkan wanita. Nah, para pemirsa yang berbahagia, pada saat ramai-ramainya masalah ketatanegaraan tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli, maka Dedi diminta untuk berbicara, baik di Dewan Harian Daerah 45, Jawa Timur, maupun di Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR. Kegiatan Dedi memang seabrek, banyak sekali, dan yang paling utama adalah menulis dan menulis. Baiklah, saya akan membacakan storyline buku Revolusi Politik Anak Muda karya Sutanto Supiyadi. Sebagai anak bangsa, kita sepakat mengakui Indonesia merdeka adalah hasil perjuangan politik revolusionernya anak-anak muda tahun 1945, yakni Bung Karno dan Bung Hatta. Memang, sejarah bangsa kita semuanya digoreskan oleh anak-anak muda. Dengan jiwa mudanya yang dinamis, proaktif, bergerak cepat, dan tidak mau ruwet. Juga dengan politik pragmatisnya membuat mereka berhasil dalam perjuangan memerdekakan Indonesia. Itulah hakikat teladan para founding fathers and mothers kita. Lalu bagaimanakah dengan anak muda saat ini? Apakah akan tetap diam saja? Apatis? Justru ketika negerinya saat ini sedang dilanda meludaknya korupsi, terorisme, juga narkotika, sangat-sangat mengenaskan. Ya, kita anak muda siap untuk bangkit kembali. Kita tidak akan apatis lagi. Kita harus merebut posisi paling hakiki sebagai pembela rakyat kecil. Kita harus berani terjun untuk berpolitik dan merubah arah politik Indonesia untuk kemaslahatan dan kesejahteraan negeri. Ya, kita anak muda akan merevolusi arah politik Indonesia menjadi benar-benar berpihak pada rakyat. Berpihak pada rakyat kecil. Kita adalah anak muda zaman sekarang yang kritis. Tidak mudah dibohongi dengan iming-iming dan janji-janji yang manis di mulut. Kita adalah anak muda yang berwawasan luas, teman-teman. Karena lewat blog, Instagram, Twitter, dan kanal-kanal media online lainnya, kita mudah sekali mendapatkan informasi dengan sekali klik. Di negeri ini, suara anak muda sering tidak diperhitungkan di kancah politik. Anak muda cuma dijadikan sebagai basis utama ketika mereka yang tua-tua berkoar menggalang dukungan. Tetapi setelah itu, mulut kami, anak muda, dibungkam. Kini tidak lagi. Tidak bisa lagi kita dibungkam. Kita akan ambil bagian berperan strategis sebagai anak muda. Peran sebagai elemen yang menawarkan gagasan pembaruan-pembaruan menuju negara maju dan modern yang dihormati seluruh negara-negara di dunia. Kita anak muda kini menggugat keras para elit politik dan penyelenggara negara. Mereka yang telah berlaku tidak terpuji dengan segala kebohongan publiknya yang terus-menerus dan membuat rakyat hilang kepercayaan. Karena itu, kita lakukan revolusi politik anak muda. Revolusi politik yang optimis, revolusi politik masa depan yang bahagia. Jangan hentikan tekad dan militansi kami ini, karena kami berjuang bagi kebesaran Indonesia. Kini, anak muda tegas melakukan revolusi politiknya, politik pragmatis yang optimis. Karena kita anak muda punya semangat kepeloporan yang tinggi, semangat yang dinamis, kreatif, serba ingin tahu, dan berani mencoba hal-hal baru, serta haus akan perubahan. Kita anak muda
punya peran strategis mengantarkan bangsa Indonesia menuju negara demokratis yang maju, modern, dan sejahtera. Jadi dengan demikian, untuk tujuan yang mulia itu, anak muda mesti berpolitik. Berpolitik yang tidak haus kekuasaan, harta, dan uang. Berpolitik yang membela hak-hak rakyat kecil, bukan untuk menyakiti ataupun menyusahkan rakyat kecil. Berpolitik yang bebas dari suap-menyuap dan bagi-bagi kursi tentunya. Kita anak muda berpolitik dengan semangat memanusiakan manusia, teman-teman. Dengan semangat cipta yang tulus demi tujuan bersama menjaga keutuhan, kebinekaan, dan NKRI. Bukan nafsu sesaat yang menghalalkan segala cara untuk tujuan pribadi, kelompok, ataupun golongan. Kita ajak segenap anak muda Indonesia proaktif bernegara dengan sikap optimisme, karena Indonesia adalah negara yang penuh optimisme. Saya mau menjadi anak muda optimis yang realistis, tapi tetap optimistis. Jadi tetap optimistis. Anak muda, jangan biarkan Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain, khususnya di Asia. Bangkitlah, bersikaplah optimis. Jika bukan anak muda yang bangkit, teman-teman, maka siapa lagi yang akan membenahi bangsa ini? Anak muda, manfaatkan media massa dan media sosial sebagai sarana membentuk dan mendorong budaya politik yang sehat dan terbuka. Lupakan pola-pola transaksional yang menyuburkan tumbuhnya politik atau politisi korup dan mandul gagasan. Jadilah pemimpin yang baik, pemimpin yang berkarakter dan berjiwa besar, pemimpin yang memiliki kekuatan mental, memiliki gagasan cerdas, dan juga keberanian moral dalam mengambil pilihan. Dan anak muda harus siap dong untuk itu. Kini saatnya kita anak muda melakukan revolusi dalam cara berpolitik. Banyaklah membaca dan memaksimalkan potensi diri kalian. Kalau tidak, maka negerimu ya akan begini-begini aja, bahkan cenderung menjadi negara gagal. Di dalam darah anak muda selalu mengalir darah revolusi yang membara bersama dengan rintihan jutaan rakyat yang menderita. Anak muda harus berani melakukan revolusi dalam setiap pemikirannya untuk membela rakyat kecil. Kekayaan alam bangsa ini yang sangat kaya raya harus menjadi milik rakyat. Kembalikan lagi apa yang menjadi milik rakyat dan bukan lagi milik asing yang didukung penguasa negeri dan para politisi busuk. Bongkar dominasi asing itu bagi kemaslahatan rakyat. Kita bangun ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, bukan ekonomi kapitalis yang menindas rakyat terus-menerus. Itu harus segera diubah dengan membangun ekonomi yang berkeadilan. Anak muda, beranilah melangkah dengan merevolusi sikap politikmu dalam memperjuangkan nasib rakyat, yang faktanya setelah 77 tahun merdeka masih saja ditindas oleh ketidakadilan. Saat ini wajah perpolitikan Indonesia sedang payah. Di sini anak muda harus berani maju menjadi pemimpin dengan kepala tegak, dan menawarkan solusinya juga dengan kepala tegak pula. Ayolah anak-anak muda, wujudkan impian Bung Karno dan Bung Hatta. Jadikan dirimu menjadi generasi cerdas, berani, idealis, dan maju, serta berpikir progresif dan visioner. Kebijakan yang tidak pro rakyat harus ditentang keras tanpa kompromi. Perkuat persatuan dan kekompakan di antara kalian sebagai anak muda. Jaga dan rawat terus Pancasila dan kebinekaan. Dengan sikap seperti itu, otomatis sebagai anak muda telah menjadi seorang negarawan muda. Negarawan muda yang sangat dibutuhkan oleh siapa? Negara ini. Dan akhirnya, bagaimana untuk bisa menjadi seorang anak muda revolusioner seperti itu? Semuanya sudah ditulis secara lengkap, ada di buku Revolusi Politik Anak Muda, karya Sutanto Supiyadi. Terima kasih. Anda telah
membacakan storyline buku saya. Sama-sama, Dedi. Tapi saya ada satu pertanyaan terakhir. Boleh? Silakan. Bagaimana cara Dedi memformulasikan negarawan muda? Baik, membicarakan negarawan muda artinya membicarakan masa depan bangsa Indonesia. Membicarakan masa depan itu berarti membicarakan perubahan. Akhirnya membicarakan perubahan, maka jelas arahnya yaitu perbaikan. Negarawan berarti orang yang menjalankan pemerintahan atau orang yang ahli dalam masalah ketatanegaraan atau kenegaraan, atau pandai mengatur negara, yakni negarawan adalah orang yang memimpin dan memiliki jabatan di tingkat nasional maupun internasional. Nah, akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Nisa yang telah sudi membacakan storyline buku saya ini. Dengan senang hati, Dad. Baiklah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.